dalam hidupnya dia itu banyak sekali. Ajib. Sampai motornya bannya dikempesin, Ajib. terus apa namanya jok motornya disobek, Gitu iya ya. itu iya ada orang di sini Pentilnya kebetulan. dicabut. Iya, pentilnya dicabut. Itu Itu kayaknya derita saya deh. Orang jawab sendiri, iya kan? Tapi ini masya Allah, maksudnya benar tadi apa katanya Habib gitu kan? Buktinya sekarang jadi orang yang hebat gitu. Ini masya Allah luar biasa. Diusir. Semuanya udah dialamin semua lah intinya Semua ya. saya sudah ditampar juga. Allah, banyak banget deritanya ya. Ya Allah ya Rabbi, tapi begini, ini kita kan harus belajar ya namanya manusia itu kalau nggak belajar tuh nggak akan pinter. Nah Iya. sekarang buat semua nih sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, semua om, tante dan yang lain-lain ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang menjelek-jelekan kita di depan orang lain. Lalu bagaimana jika banyak orang yang terlanjur terhasut untuk membenci kita. Kita minta jawabannya dari yang sangat berpengalaman sekali untuk hal ini. Silakan Ustadz Maulana mohon izin dijawab. Baik, izin Ustaz Sam. Masya Allah. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Saya banget ya. Baik, alhamdulillah jamaah. Yeay. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah nih buat kita nih menyikapi orang yang menjelekkan kita bahkan menghasut orang lain untuk membenci kita. Maaf ya, Anda menanam padi akan tumbuh rumput. Akan tumbuh rumput. Tapi jangan harapkan Anda tanam rumput tumbuh padi. Tidak mungkin. Atas apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang iri hati. Ingat ya, ujian kita kan ada 5. Ada ujian orang yang iri kepada kita dalam faktor orang beriman. Justru orang beriman juga ada. Karena irinya akan kebaikan. Iri akan kebaikan. Ah masa di aku nggak bisa itu. Ada iri dari orang yang munafik. Orang munafik itu kadangkala irinya karena ingin menghilangkan atas apa yang kita rasakan karena dia juga ingin atas apa yang kita miliki. Ada orang yang iri karena kekafirannya, kekufuran nikmat sehingga dia mengharapkan kita celaka, bahkan dia menyerang. Bahkan ada sesuatu yang iri pada diri kita. Siapa tuh? Syaitan yang menggoda menghasut kita. Bahkan ada yang iri pada apa? Diri kita sendiri, nafsu kita. Sehingga maaf ya menjatuhkan orang lain, justru menjelekkan bahkan menghalangi diri kita untuk melakukan kebaikan. Nah pada dalam hal ini solusi yang terbaik hindari konflik. Hindari konflik. Jangan sampai kita menambah masalah. Justru ketika ada yang membenci kita terus orang pada ikutan, kita diam aja, hindari konflik. Bagaimana supaya kita tidak membuat panggung buat mereka. Karena ketika kita maaf ya 30 tahun memerintah Raja Mesir, Presiden Mesir Husni Mubarak itu bagus sekali. Cuma karena maaf tindakan penyelesaian itulah yang menyebabkan beliau tertahan. Bukan karena pemerintahannya tapi perlakuan menyikapi demonstran itu yang menyebabkan beliau tertahan. Jadi tunggu tenang, apalagi mengambil pembelajaran yang berguna dari kebencian orang pada kita. Oh ternyata aku ada salah. Sebagaimana Muhammad bin Idris Imam Syafi'i mengambil kursi terus menunggu orang untuk menjelekkan dia. Nah, setelah itu atas apa yang kau lakukan ungkapkan pada saya tidak akan mengulangi lagi. Tetap fokus pada kesibukan sehingga tidak menghalangi kita berbuat baik disebabkan haters itu. Dan apalagi introspeksi diri kita, nasihati diri kita untuk jauh lebih baik lagi. Lalu serahkan semuanya kepada Allah. Supaya lebih gampang saya ambil properti ya. Oh, wih, mau sulap Ustadz? Bukan, Oh, properti. bukan. Oh, Ini properti buat penggambaran apa nih? hati kita. Oh. Sekiranya saya sebenarnya sih pingin ada pasir, cuma kalau ada pasir repot juga membersihkannya. Benar. Jadi sebenarnya ada 3 benda yang harus ada dalam sini. Sesuatu benda besar, kecil, sedang, lalu kecil sekali. Kalau kita mau menata hati kita untuk memasukkan benda semuanya ini harusnya yang mana dulu? Yang besar dulu. Baru yang kecil. Sedang, Kecil. Lebih kecil lagi. Iya. Karena lebih kecil lagi akan masuk ke dalam untuk memasukinya. Mengisi. Tapi kalau pasir dulu, kemudian bola-bola ini, kemudian benda yang besar ini susah untuk masuk. Artinya apa? Untuk memasukkan sesuatu mungkin lakukan dulu yang wajib-wajib. Yang perlu-perlu. Kemudian yang sudah kemudian tambahan. Itulah untuk mengolah hati. Tapi kalau untuk mengeluarkan yang mana dulu dikeluarkan? Yang keluarkan yang kecil yang juga, kecil dulu. yang kecil dulu. Jadi gini, setengah mati kalau yang besar dulu mau dikeluarin. Maka pelan-pelan. Jadi sebenarnya kita tidak akan mungkin, bagus tadi Ustaz Sam, tadi jawaban di segmen sebelumnya. Kita tidak akan mungkin mengetahui isi hati orang. Tapi perbuatan orang yang di depan mata
harus kita sampaikan. Tapi perbuatan kebencian, untungnya Allah merahasiakan kebencian orang kepada kita. Kan kita tidak tahu isi hati orang. Coba Mas Fadli bantu saya dong. Ya ampun, ini orang dari tadi ngeselin banget sih ya. Udah bawa-bawa gituan, untung gak bawa pasirnya. Gambarnya ke saya dulu. Ya. Gambarnya ke saya. Mana kameranya ke saya, soalnya Mas Fadli. 1, 2, 3. Ya Allah, ini orang ngebelin banget sih dari tadi. Duduk di situ gak tahu diri banget. Itu kan tempatnya orang-orang yang udah tua. Ngapain di situ? Hah, dasar tuh orangnya. Nah, ya udah cukup. Jadi sebenarnya untungnya sekiranya kita tahu isi hati seseorang, kita tidak akan mungkin bisa keluar rumah. Nauzubillah. Saya tidak mungkin bisa ceramah kalau mau dengar isi hati orang. Untungnya kita tidak tahu isi hati orang seseorang. Betul. Makanya hati itu sebenarnya harus ditata sebagaimana bola-bola dan ini. Kemudian ada pasir sebenarnya ditata bagaimana apa yang harus didahulukan. Kemudian sedang dan apa yang harusnya dikeluarin lebih dulu. Betul. Saya bersyukur tadi Ustadz Maulana nggak jadi bawa pasirnya. Takutnya bunganya ikut, bunga pasir. Nauzubillah. Iya, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita tadi bicara masalah tentang sahabat Rasulullah ya. Tadi Umar bin Khattab ternyata juga banyak orang